Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau telah menjadi milik orang lain. Tak selayaknya jika kita masih menggantungkan angan-angan untuk kita berdua. Hati Kakang telah berubah. Tidak, Kendedes. Sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku tidak boleh hanyut menuruti keinginan. Aku mencintaimu, tetapi aku harus menumbuhkan perasaan lain. Karena kau telah menjadi milik aku. Bahkan kau akan segera mendapatkan keturunan. Aku hanya memiliki tubuhku, tidak jiwaku. Terima kasih. Tetapi apakah tidak pernah tumbuh sebuah pertanyaan di dadamu? Apakah kita akan tetap seperti ini? Betapa naifnya. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian, dengan para pemain Hari Akik sebagai Empu Gandring, Dedi sebagai Anjam Pianik Kayu Wangi, Eli Ermawati sebagai Kendedes, Rusli sebagai Aku Tunggul Amatu, Aris Sudiro sebagai Senopati Pragolapati, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Kamaswara berpegangan pada terali besi. Dia menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru. Kamaswara kemudian mengangguk-angguk, seolah-olah menemukan di mana letak keanehan yang dirasakannya. Kamaswara kemudian memandang ke arah Ken Arok, seperti berhasil menembus tatapan matanya menerobos tabir aneh yang melindungi bilik penjara itu. Jadi itu rupanya. Yang aku hadapi ternyata hanyalah sebuah permainan. Ken Arok tidak ada. Yang ada orang lain menggantikannya. Dan wajahnya, wujudnya, dilindungi bayangan semu. Beberapa saat Kamaswara termangu, bagaikan ada sesuatu yang tengah menjadi bahan pertimbangannya. Kamaswara tiba-tiba berbalik dan melangkah keluar meninggalkan tempat itu. Senopati Pragolapati yang berada di luar pintu penjara jadi terheran-heran. Bagaimana Kamaswara? Aku tidak mendengar pembicaraan apapun dari sini. Kita menunggu malam, Tuan. Menunggu malam bagaimana? Aku tidak ingin berurusan dengan Ken Arok yang berada di dalam penjara itu. Aku ingin berurusan dengan Ken Arok ketika berperan sebagai pahlawan berjubah putih. Oh, kau ingin mendapatkan bukti rupanya. Terserah bagaimana Tuan mengatakan.
Waktu kemudian beranjak bagaikan kuda berlari yang tidak mungkin berhenti. Dia terus bergerak ke depan. Siang berubah menjadi sore, dan sore membawa mendung tebal yang memayungi kota Tumapel. Langit bagaikan robek, memuntahkan deras hujan, dan pijar halilintar menggelegar, membuncah dan mengejutkan. Tanpa peduli terhadap keadaan cuaca, seorang penunggang kuda terus memacu kudanya mendekati kota Tumapel. Dan ketika gelap kemudian datang, penunggang kuda itu melewati gerbang timur. Dan prajurit tidak merasa perlu peduli karena tidak ingin basah kuyup mencegah orang itu. Selamat malam, Tumapel. Kini aku telah berada di sini lagi, dan kembali kau akan kuaduk dan kukuncang dengan berbagai persoalan, sampai aku menjadi pusing kepalanya. Aku akan menemui Kebo Ijo. Mungkin ia bisa menjadi gila karena merasa terlalu lama aku meninggalkannya. Betapa mengerikan kalau alam ini murka. Hujan yang turun gemersak seolah barisan prajurit segelar sepapan. Dan ledakan petir seolah panglimanya yang mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Apakah sebelumnya tidak pernah turun hujan, Tuan? Tidak. Beberapa pekan yang lalu hujan sudah mulai turun setelah sekian lama mongso ketiga. Tetapi hujan yang kali ini benar-benar dahsyat. Bulan sama sekali tidak nampak. Itulah kebesaran kekuasaan Hyang Batara Agung, Tuan. Dan sekarang kita merasa betapa kecilnya kita ini. Oh benar. Sebenarnya apa yang kita kerjakan di sini, Kameswara? Mengapa kau belum juga bertindak? Kita menunggu Ken Arok datang, Tuan. Menunggu Ken Arok datang? Benar, Tuan. Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Baiklah. Aku akan berterus terang, Tuan. Mungkin agak sulit menjelaskan kepada Tuan bahwa orang yang berada di dalam penjara itu bukan Ken Arok. Bukan Ken Arok? Iya, Tuan. Bagaimana mungkin? Kita telah melihatnya dan orang itu adalah benar Ken Arok. Bukan, Tuan. Ia orang lain yang menggantikan Ken Arok. Sedangkan Arok yang sebenarnya tengah berkeliaran entah di mana. Dan kita sekarang menunggunya. Aku tetap tidak mengerti dengan apa yang kau katakan, Kameswara. Jika orang itu bukan Ken Arok, lalu siapa? Apakah saudara kembarnya? Wajah orang itu sama sekali tidak mirip dengan Ken Arok. Tuan telah dikecoh. Tuan ditipu. Maksudmu? Sebuah ilmu sejenis bayangan semu telah melindunginya. Wujud orang itu berubah seolah Ken Arok. Padahal bukan. Gila. Ia sudah datang, Tuan. Manakala petir tiba-tiba meledak didahului oleh seleret sinar, Kameswara melihat sosok tubuh memasuki halaman penjara dengan meloncati pagar. Kameswara segera memberi isyarat kepada Senopati Pragolapati untuk mengikuti langkahnya. Bagaikan ingin ikut mengetahui apa yang akan terjadi, hujan yang turun tiba-tiba mereda, menyisakan gerimis. Namun di kejauhan, petir masih sering meledak. Ada orang yang menungguku rupanya. Apakah Kebo Ijo telah ke Manungsan? Mengapa kau berhenti, Ken Arok? Kau, Kameswara? Iya. Sudah lama kau menungguku di sini. Iya. Nampaknya kau ditemani oleh seseorang. Katakan kepadanya, Kameswara. Tidak ada gunanya ia bersembunyi. Tuan, keluarlah. Marilah temani saya untuk berbicara dengan Ken Arok. Dari mana saja kau, Ken Arok? Sehingga kau harus menempatkan orang lain untuk menggantikanmu. Aku baru saja menempuh perjalanan jauh untuk menemui Empu Gandring. Paman Anjampiani telah membawa pesannya kepadaku untuk datang menemuinya. Bongkahan logam dari langit itu ternyata belum bisa dikuasai. Bahkan nyaris merenggut nyawanya. Bagaimana keadaan Empu Gandring sekarang? Ia telah pulih kembali setelah bongkahan logam itu berhasil dibakar sampai membara. Oh,
Syukurlah. Kau sendiri, apa yang kau lakukan di tempat ini, Kameswara? Tuan Putri Kendedes meminta pertolongan kepadaku untuk mengingatkan kau agar tidak merepotkannya. Ulahmu membuatnya sedih, Ken Arok. Hanya itu? Iya. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Sebaiknya kau mempertimbangkannya, Ken Arok. Apakah kau akan menempatkan diri sebagai lawanku jika aku memaksakan diri? Mungkin. Apa untungnya kau melakukan itu, Kameswara? Kendedes hamil. Ia membutuhkan ketenangan. Aku harus menempatkan diri untuk melindungi dan membantunya. Jika kau memaksa diri, aku akan mencoba untuk memaksakan kehendakku pula. Mungkin aku tidak akan mampu mengalahkanmu, Ken Arok. Tetapi aku yakin, aku akan memberikan kesulitan. Gerakmu akan kupagari. Jika kita bertarung, sebagaimana yang telah terjadi di Panawijen, maka pertarungan itu akan berlangsung berhari-hari, dan kita akan menjadi tontonan. Baik, aku pertimbangkan. Terima kasih. Semoga perampok berkuda putih yang mencoba tampil sebagai pahlawan, namun sebenarnya justru membuat kekacauan itu tidak pernah muncul lagi. Tetapi bagaimana dengan perampok yang lain? Perampok apa? Rupanya Senopati Pragolapati tidak mau membuka boroknya sendiri kepadamu. Oh, aku tidak mengerti. Supaya kau mengerti, paksa dia untuk bercerita. Tanpa peduli terhadap Kameswara dan Senopati Pragolapati, Ken Arok melangkah menuju bilik yang terletak di sudut. Pragolapati dan Kameswara bergegas mengikuti. Pragolapati melihat dua sosok Ken Arok, yang seorang berada di luar dan yang seorang lagi berada dalam penjara. Keduanya sama wujudnya. Permainan kita telah berakhir, Kebo Ijo. Senopati Pragolapati sangat terkejut ketika Ken Arok menyebut nama Kebo Ijo yang baru saja keluar dari bilik berterali besi. Dan dengan tidak mengedipkan mata, Pragolapati memandang keduanya. Mengapa kau memandangku seperti itu, Pragolapati? Benarkah orang ini Kebo Ijo? Tidak sulit bagiku untuk menyelubungi wujud Kebo Ijo menjadi Ken Arok. Sebagaimana tidak sulit bagiku untuk menyelubungi Kebo Ijo dengan bayangan semu menjadi wujudmu. Kau akan kebingungan kalau bertemu dengan Pragolapati yang lain. Dan kau akan kelabakan jika Pragolapati yang lain itu mencemarkan namamu dengan membuat ulah yang tidak baik. Jadi ia benar Kebo Ijo? Lihatlah siapa orang ini. Kebo Ijo berubah menjadi Kebo Ijo. Kebo Ijo. Bagaimana Ken Arok? Jangan tertegun. Kita tinggalkan tempat ini. Tunggu! Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Kameswara. Tunggu, Ken Arok. Aku belum mendengar sikapmu. Bagaimana sikapku dapat kau lihat dari apa yang akan aku lakukan nantinya? Kameswara, mengapa kau tidak berbuat sesuatu? Apa maksud Tuan? Yang aku bayangkan, kau memaksanya untuk tidak melanjutkan ulahnya. Ia harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bisa dengan kata-kata, bisa pula kau paksa dengan kemampuan ilmu yang kau miliki. Apa yang dikatakan Ken Arok tadi, justru menyimpan sebuah ancaman. Ken Arok bukan orang lumrah, Tuan. Ken Arok bukan orang yang bisa dikalahkan dengan kata-kata. Juga tidak bisa dikalahkan dengan kemampuan kanuragan. Yang kita lakukan tidak lebih hanya berjaga-jaga. Oh, apakah kau takut padanya? Tidak. Akan tetapi ada sebuah alasan yang menyebabkan aku tidak bermusuhan dengannya. Jika pertarungan terjadi, maka yang terjadi adalah pertarungan yang berlarut-larut tanpa kesudahan. Lalu bagaimana jika Ken Arok masih tetap mengumbar ulahnya? Kita berjaga-jaga. Bagaimana Ken Arok? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Bicaralah padaku. Jangan hanya diam saja. Kau telah menyeretku ke dalam persoalanmu sedemikian rupa. Kau tidak bisa membiarkan aku dalam bahaya karena ulahmu. Ayo bicaralah. Berilah ketenangan kepadaku. Apa yang membuat kau ketakutan, Kebo Ijo? Kedokku telah terkelupas, Ken Arok. Senopati Pragolapati telah mengetahui apa yang aku lakukan. Selama ini aku selalu ingkar telah bekerja sama denganmu. Aku selalu ingkar telah membantumu. Akan tetapi sekarang tidak mungkin lagi, Ken Arok. Pragolapati tidak akan berani berbuat macam-macam kepadamu, Kebo Ijo. Pragolapati mungkin tidak akan berbuat sesuatu. Tetapi bagaimana dengan aku, Tunggul Ametung? Apakah kau pikir aku juga akan berani berbuat itu kepadamu? Sudah jelas, Ken Arok. Aku telah membayangkan Pragolapati tentu akan melapor kepada aku.
Aku mungkin akan memerintahkan kepada Pragolapati untuk menghukumku. Pragolapati boleh jadi tidak mau karena takut kepadamu. Tetapi aku bisa memerintahkan kepada orang lain. Kau pikir aku takut melakukannya? Di sana ada seorang pemuda yang kau sebut bernama Kameswara itu, yang tentu akan dihadapkan untuk menjadi lawanmu. Nah, bagaimana ini? Baiklah. Aku akan berbicara. Camkan dan simpan rapat-rapat di dadamu. Bagaimana? Suatu saat kelak, aku Tunggul Ametung itu memang akan kubunuh. Dan permaisuri Kendedes yang bukan haknya itu akan kembali menjadi milikku. Oh, gila. Kau akan membunuh aku? Ya, kursi Pakuan Tumapel harus jatuh ke tanganku. Bahkan lebih dari itu, Kediri adalah sasaranku berikutnya. Jika kau takut, untuk sementara kau jangan tinggal di Tumapel. Sampai pada suatu saat kelak, kau mendengar aku terbunuh. Kau boleh kembali ke Tumapel, karena akulah ketika itu yang akan menjadi aku. Benarkah kau akan melakukan apa yang kau katakan itu, Ken Arok? Kau pikir aku berbicara kosong? Kau sudah membayangkan kemana kira-kira kau akan mengungsi? Kau sendiri akan kemana, Ken Arok? Aku akan menempuh perjalanan panjang. Bagaimana dengan perampok berkuda putih itu? Untuk sementara, biarlah Boga Sampir pahlawan berkuda putih itu menghilang. Namun kelak, ia akan muncul lagi di Tumapel. Bagaimana kalau aku ikut denganmu, Ken Arok? Baik. Kalau kau memang menginginkan untuk ikut, aku tidak keberatan. Sepeninggalkan Arok, Tumapel berjalan dengan tanpa gangguan lagi. Ken Arok dan Kebo Ijo tidak diketahui di mana berada. Aku Tunggul Amatung merasa gembira dengan kehadiran Kameswara. Kepada pemuda itu, aku menganugerahi jabatan keprajuritan, tetapi Kameswara menolak. Bahkan pada suatu hari, Kameswara tidak pernah muncul pula di Tumapel. Hilang, tidak ada kabar beritanya. Kecuali Kendedes seorang yang mengetahui kemana pemuda yang sebenarnya sangat dicintainya itu pergi. Sementara itu, Empu Gandring terus disibukkan oleh bongkahan logam yang harus dibuat menjadi keris yang dahsyat. Bagaimana, Kakang? Sungguh luar biasa di Anjambiani. Aku orang awam, Kakang. Yang aku lihat hanyalah bongkahan logam. Tetapi di manakah letak keluar biasanya itu, Kakang? Bongkahan logam ini benar-benar bongkahan logam yang paling hebat dan dahsyat dari yang pernah aku temukan. Selama aku menggeluti ilmu Tosanaji, baru kali ini aku menemukan logam yang luar biasa seperti ini. Bongkahan logam ini mempunyai sifat-sifat baja yang sangat sempurna. Keras melebihi intan, tetapi mudah dibentuk manakala berwujud bara. Tajamnya luar biasa. Bongkahan logam ini akan menjadi keris yang dahsyat jika berpamor Nogo Bondo. Menjadi pedang yang luar biasa pula jika berpamor Kilat Bawono. Sebaiknya untuk hari ini cukuplah sampai di sini, Kakang. Tubuh Kakang nampak letih, bahkan lemah karena berpuasa. Rasa-rasanya aku tidak ingin berhenti bekerja. Bongkahan logam yang mulai berbentuk ini seperti menunjukkan beberapa keanehan yang tidak terduga dan membuat penasaran di dalam hatiku. Namun keadaan tubuh Kakang yang lemah juga memerlukan dukungan. Kakang justru akan menyesal karena tidak berhasil menyelesaikan keris itu akibat jatuh sakit. Ya, baiklah. Aku akan memenuhi nasihatmu, Di. Maka
Maka demikianlah, dalam hari-hari yang terus berlalu, Empu Gandring yang dibantu oleh Anjam Pianik Kayu Wangi terus disibukkan oleh karya yang didorong oleh karsanya. Sesekali terdengar ayunan palu yang tidak begitu keras, atau suara desis ketika baja membara dicelupkan ke dalam air yang bertabur bunga kembang telon. Dan ketika malam larut, dengan picitan tangannya yang menyimpan kekuatan dahsyat, Empu Gandring mulai meraut bongkahan logam itu menuju bentuk yang diharapkan. Sementara itu, Ken Arok dan Kebo Ijo telah sampai di suatu tempat. Bukan main. Inikah Kediri itu? Iya. Kenapa? Ternyata Kediri adalah sebuah kota yang besar, ramai dan sibuk. Pasar yang ada di Tumapel tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan pasar ini. Kelak jika aku telah menjadi raja, akan aku bangun pelbagai sarana yang lebih lengkap. Kesejahteraan yang merata, ketenangan, dan perlindungan kepada kaula. Nah, Kebo Ijo. Iya. Apakah kau tidak melihat sesuatu yang aneh di sini? Apa maksudnya? Kau lihat yang di sana itu. Aku tidak tahu yang kau maksud. Apakah di Tumapel kau melihat beberapa orang prajurit berjaga-jaga seperti di sana itu? Apa artinya, Ken Arok? Artinya, Kediri yang terlihat megah itu menyimpan borok di dalamnya. Aku mengajakmu ke Ganter, karena di Ganter berkumpul banyak orang-orang yang tidak puas terhadap Baginda Kertajaya. Kesalahan Baginda yang sangat mendasar adalah Baginda tidak menghormati para Brahmana Resi. Baginda merasa dirinya adalah penjelmaan dari kekuasaan tertinggi di dunia ini. Tetapi mengapa pasar yang harus dijaga? Betapa bodohnya kau, Kebo Ijo. Sudahlah, terangkan sajalah. Pasar adalah tempat yang paling aman bagi Telik Sandi untuk bertukar berita. Itulah yang terjadi. Oh, iya ya. Lihat. Prajurit itu mengawasi kita. Jangan-jangan kita akan dicurigai. Bersikaplah yang wajar. Jangan menumbuhkan kecurigaan. Bukankah kita tidak bermaksud apa-apa? Kita bukan mata-mata. Aku yang berkepentingan dengan tahta Kediri. Jangan lupa hal itu, Kebo Ijo. Ayo kita pergi. Ken Arok segera membayar makanan dan minuman yang dibelinya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Kebo Ijo benar. Beberapa prajurit yang mengawasi segenap kegiatan di pasar itu, perhatiannya tertuju kepada Ken Arok dan Kebo Ijo. Ken Arok dan Kebo Ijo bergegas melalui sebuah lorong, tetapi beberapa prajurit segera mencegatnya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.